Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Nasaihul Ibad, kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari Syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini terkenal di kalangan pesantren ya. Makanya kalau udah punya kitab ini materi-materi tausiah, kultum, materi khutbah Jumat, materi ceramah ya, ini pas banget ya. Jadi mesti kita ini menguasai ilmu ini. Nah, hari ini kita maqalah, kalau kita nyebutnya makalah ya, bahasa Arabnya maqalah. Wal maqalatu sabi'atu wal isrun. Makalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Artinya ini ungkapan sahabat. Jadi memang kitab Nasaihul Ibad ini ada yang dari Nabi, hadis, ada yang sahabat, ada yang dari tabi'in, ada yang dari tabi'in, atau dari waliullah, kekasih-kekasih Allah, para ulama yang mengungkapkan lalu dibukukan ya, kata-kata hikmah penuh manfaat. Dan memang ungkapan-ungkapannya berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sahabat ini kan seorang yang dekat dengan Rasulullah, lalu dia beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Apa ungkapannya? Ungkapan yang pertama, addi maftarallahu alaika bitamami. Laksanakan apa yang Allah pardukan kepadamu dengan sempurna. Semua yang diperintahkan oleh Allah, yaitu yang dipardukan, laksanakan dengan sempurna. Salat, puasa, zakat, haji, ya kan ya. Kemudian ngaji, ini ngaji kan perintah Allah kan, dipardukan. Bahkan ayat yang pertama turun itu memerintahkan kita untuk ngaji, untuk belajar, untuk mendalami ilmu. Sebab tanpa ilmu yang kita lakukan itu tidak sah, tidak bernilai. Karena itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib. Namanya wajib, kemarin sudah jelasin, sesuatu yang mayusabu ala fi'li, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Makanya kita wajib melaksanakannya, sholat. Tapi dalam ungkapan Abdullah bin Mas'ud, bitamami, dengan sempurna. Sholat dengan sempurna. Sholat dengan sempurna itu cirinya ada 4. Pertama, awal waktu. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Kalau ingin doa kita tidak ditunda-tunda, rezeki kita tidak ditunda-tunda, ya, kesuksesan kita tidak ditunda-tunda. Jangan sekali-kali menunda waktu sholat. Ibadah sempurna, sholat sempurna, pertama awal waktu. Tadi Abi diperintahkan oleh bidadari pulang, ada yang dibeli. Pas Isya, akhirnya Abi sholat di musola dekat di BSI itu kan, musola Al Hidayah. Nggak ada imam kebetulan, memang Allah takdirkan di situ jadi imam di situ. Makanya udah kesini tuh udah selesai, udah sholat kesana. Ya, jadi biasakan dimanapun kita berada nih, Santi Kebun Salim, di Kebun Salim, di kampus, di rumah, di perjalanan, kalau sudah azan berkumandang, sadari itu panggilan Allah melalui suara muazzin. Allah yang manggil kita. Kalau kita cuek dengan panggilan Allah, gimana doa kita dikabulkan, gimana hajat kita dimudahkan. Jadi jangan sekali-kali menunda-nunda. Sebab kalau sudah menunda-nunda, akhirnya pekerjaan pun ditunda-tunda. Ya, jangan menunda-nunda. Jadi sholat itu lakukan di awal waktu. Ya, bahkan dalam hadis itu nanti di akhirat, di padang mahsyar itu, wajah orang-orang beriman itu beda-beda. Ada yang seperti matahari, sinarnya sangat kencang. Ada yang seperti bulan purnama. Ada yang seperti listrik begini. Ada yang
Ya itu tergantung kapan dia menuju masjid musola sholat 5 waktu. Sebelum azan sudah di masjid, matahari. Ketika azan bulan purnama. Setelah azan, yaitu setelah bulan lah, mungkin neon. Ya. Nah kalau sudah rokat pertama, rokat kedua, masbuk, ya itu udah termasuk beda nanti wajahnya ya. Tapi mukmin, yang penting jangan sampai kita berleha-leha, jangan sampai menunda-nunda. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Celaka orang yang salat. Celaka. Kenapa celaka? Dia salatnya sahun. Apa tuh makna sahun? Menunda-nunda waktu salat. Entar ditangguh kerjaan, bikin makalah, jadi presentasi nih, tanggung nih kuliah nih. Jangan tanggung-tanggung. Seperti Abi dapat jadwal kuliah. Itu kan jam 3 pas asar. Lalu bilang kepada mahasiswa, saya lebih baik dipecat jadi dosen kalau sholat ditunda-tunda. Makanya saya tidak masuk jam 3, saya masuk jam setengah 4. Berarti pulangnya belakangan, masuk ke setengah 4. Maksudnya artinya setelah sholat asar berjamaah di masjid baru saya akan ngajar. Begitu. Itu kebiasaan dari dulu. Dimanapun kita ngajar selalu di masjid, di musola. Ya, jangan sampai gara-gara aktivitas duniawi kita lupa dengan sholat. Jadi makanya kamu ini dilatih nih. Ini kan Abi kan merhatiin nih. Ini kadang-kadang Mas udah di Kolbun Salim, sholatnya tidak di awal waktu, sholatnya tidak di musola. Bagaimana nanti di kampus, bagaimana di rumah, bagaimana di jalan? Ini bukan suzon ya. Yang ini cuma dari atas ke bawah, dari bawah ke atas masih juga menunda, masih enggak di musola. Gimana nanti di rumah? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Nabi usul aja. Ya, tamam sempurna. Sholat di awal waktu. Pertama, yang kedua, sholat berjamaah. Jadi jangan sampai kita sholat sendiri, kecuali darurat. Misalnya kita sudah ke masjid, sudah ke musola, ternyata sudah selesai sholat berjamaah, tapi kita dicatat mendapatkan pahala jamaah. Pernah kejadian, waktu dakwah pulang jam 2:30 lah, letih, capek, luar biasa ngantuk, tiduran. Ternyata bangun subuhnya ketinggalan. Abi tetap ke musola. Ya, orang udah selesai, udah pulang, wirid udah selesai zikir, tinggalan. Santai aja, kata bunda. Abi tar malu, nggak makan apa malu? Kan nggak disengaja. Tetap kita ke musola, walaupun ketinggalan berjamaah, dapat pahala. Contoh sederhana begitu. Yang menarik ketika di BSD waktu itu, habis sholat asar, jamaah sudah bubar, Abi ketinggalan karena nggak tahu kan macet kan, macetnya luar biasa BSD. Ini yang cerdas nih, ada jamaah. Karena ngelihat Pak Haji mau sholat asar, iya, mau saya temenin, alhamdulillah, kan abang udah sholat, iya, saya ingin dapat pahala 2, pahala sholat tadi berjamaah, pahala lagi sama Pak Haji sholat, berarti kan 2 kali sholat, iya nggak apa-apa, pahalanya double. Tuh, sampai begitu menemenin saya untuk sholat berjamaah. Itulah hikmahnya kita sholat di masjid. Walaupun ketinggalan ada orang yang nemenin akhirnya kan. Nah, yang kedua berjamaah. Yang ketiga masjid musola. Jadi biasakan sholat 5 waktu itu jangan di rumah. Jangan. Makanya Abi sering mengatakan walaupun bahasa kasar, tapi bahasa sayang sebenarnya. Kalau laki-laki tidak sholat di masjid di musola, itu kalau sholat makin mau kena. Yang mana pink? Berarti laki-laki solehah. Ya, nauzubillah, jangan jadi predator ya. Itu Sudirman tuh yang sekarang lagi viral, ya, ditangkap 30 beberapa anak tuh santri disotomi. Disodomi. Astagfirullahaladzim. Diajak jalan-jalan, santri yatim itu hafiz, diajak ke hotel kemana, setelah itu satu-satu disodomi. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Ini hukumannya harus hukuman mati nih orang begini. Ya kan? Iya kan? Bayangkan, udah menghina Islam, punya pesantren, panti asuhan yatim, hafiz Al-Quran, ternyata santri disodomi semuanya. Astagfirullahaladzim. Rame kan? Tahu gak beritanya? Ya kan? 23.
Astagfirullah. Nah itu kan. Kenapa? Ada yang nanya, Ustadz, kan Ustadz itu punya pesantren kan sholat. Coba perhatiin sholatnya gimana dia. Sholatnya di rumah apa di masjid? Coba perhatiin. Itu pengaruh itu, sangat pengaruh. Kalau orang laki-laki sholatnya di rumah belum sempurna sholatnya dia. Berarti belum tamam, belum sempurna. Awal waktu berjamaah masjid musola. Ini disebutnya musola Fatimah. Musola Fatimah ya. Jadi kita viralkan musola Fatimah pesantren Qabul Salim. Musola Fatimah itu artinya nama Ibu Abi, Ma Abi, yang memang tanah beliau ini. Ya, sampai hari ini pajaknya atas nama Hajah Fatimah almarhumah. Pajak ini tanah Fatimah. Abi ini kalau terus terang ya, masya Allah nih, beli sampai hampir mendekati 7 juta nih, belum bayar pajak dari tahun 2010. Asal. Aduh. Subhanallah. 3 lantai. Itu kan ada EMB-nya. Iya. Ada EMB-nya itu mahal banget karena nggak ada uang. Tapi insya Allah dengan doa-doa kita, insya Allah nanti berikan kemudahan untuk bisa melunasi bayar pajak tanah ini ya, 7 juta. Kalau listrik 400 kurang ya, 390 kemarin. Nah kembali lagi awal waktu berjamaah masjid dan khusyuk. Nah ini nama sempurna. Ini namanya sholat sempurna. Puasa sempurna. Puasa bukan hanya menahan makan minum saja. Mampukah seluruh tubuh ini puasa? Matanya puasa, mulutnya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa, hatinya berpuasa. Seluruh anggota tubuh puasa, itu namanya ibadah sempurna. Zakat sempurna. Zakat hartanya halal, hatinya ikhlas karena Allah. Hajinya sempurna. Hajinya manasiknya benar, ikhlas karena Allah bukan karena gelar. Kalau kita lakukan sempurna, apa yang terjadi? Kata Ibnu Mas'ud, takun abadan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Aitasiru aksanun nas ibadah, orang yang paling banyak ibadahnya, orang yang paling baik ibadahnya adalah orang yang melaksanakan yang dipardukan Allah dengan sempurna. Fardu ini sempurna, nanti diikuti dengan yang sunnah. Ya, makanya kenapa ada qobliyah, ba'diyah, ada tahajud, ada witir. Alhamdulillah, tadi yang sempurna ikut tahajud hanya Abdul Aziz. Yang lainnya ada yang nggak tahajud, ada yang tahajudnya udah rakaat yang ke-6 kalau nggak salah ya. Ya itu. Aziz dari awal ikut. Alhamdulillah 11 rakaat kan dengan witir. Malah banyak yang nggak ikut tahajud. Subuhnya juga nggak ikut. Udah subuhnya nggak ikut ngaji juga. Astagfirullahaladzim. Ini harus diapain ini ya? Ya, Abi bilang denda nggak pernah bayar. Abi bilang amalkan 7 sunnah nggak juga dilaksanakan. Tapi masih seneng tidur di sini gitu ya, masih numpang tidur juga gitu kan? Aneh kan ya? Orang ini harus diapain gitu ya? Nggak ngajar ngaji, nggak sholat berjamaah, nggak ikut aktivitas di sini. Ini ada apa ini? Mudah-mudahan ya sadar ya, insya Allah ya. Ya nggak apa-apa, ini kan masih ini. Tapi udah 1 tahun ya, udah 1 tahun di sini ya. Oh nggak sadar ya. Jadi malam Rebo depan ya tahajudnya semuanya tahajud ya, masya Allah. Kamu pengen sukses, pengen pinter, pengen berkah, tahajud. Coba deh paksain aja dulu. Padahal 3:30 ya, 3:30 bukan jam 3. Kalau jam 3 mungkin berat. Abi dari dulu tuh jam 2 gitu. Jam 2 tuh tahajud jam 2. Seandainya Abi punya duit, yang tahajud Abi kasih duit 100.000, mungkin jangankan jam 3:30, jam 3 pun udah nongol di sini udah. Ya, tahajud ya, seminggu sekali lah, ya, masya Allah. Nah itu kembali lagi ya, Allah sudah ngasih banyak banget rezeki, banyak nikmat, kok kita nggak syukuri nikmat kita? Nah ya, kemudian yang kedua. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wastanib maharimallah takun ajhadan nas. Jauhi apa yang Allah haramkan, maka kamu akan menjadi orang yang paling juhud. Ya, ai tasiru akbarun nas baghdan lidunya wa iradan anha. Yaitu kamu akan menjadi orang yang paling besar, paling mulia, benci kepada dunia, berpaling dengan dunia. Caranya adalah
jauhi yang diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah. Apa haram? Semua yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Zina, mabok, durhaka, zalim, bohong, dusta, gibah, fitnah, dendam, hasud, iri hati, dengki, sombong, pelit, bakhil. Wah, banyak macam-macamnya. Pokoknya semua yang diharamkan Allah tinggalkan. Haram celaka. Haram membuat kita sial dalam hidup. Haram membuat murka Allah. Haram membuat kita dimasukkan ke dalam neraka. Ada sebuah ungkapan Rasulullah, az-zanbu huwa mahaka fi sadrika. Dosa itu mengundang sial dalam hidup. Sekecil apapun, kalau kita melakukan dosa akan sial dalam hidup kita. Kenapa Abi memerintahkan kamu tahajud?